وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kitab Taqrib Wahdatil Ummah, dan kita sudah sampai pada bab yang ke-6. Faqala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Babul asma'i, bab nama-nama, wal asabiyah, dan asabiyah. Apa itu asabiyah? Nanti akan dijelaskan pada hadis yang membicarakan tentangnya. Qala Allah Ta'ala, berkata Allah Ta'ala, qala qad waqa'a 'alaikum mir rabbikum rijsu wa ghadab. Qala, beliau mengatakan, qad waqa'a, sungguh telah terjadi atau telah mengenai, 'alaikum, terhadap kalian, mir rabbikum, dari pemelihara kalian, rijsun, siksa, wa ghadabun, dan murka. Jadi nama lain dari siksa adalah apa? Rijsun dengan sin, demikian juga rijzun dengan zain. Jadi ada 3 nama, maknanya sama, yaitu siksa. Atujadilunani, apakah kalian mendebat saya, fi asma'in, dalam masalah nama-nama, sammaitumuha, yang kalian menamakan nama-nama tersebut, antum wa aba'ukum, kalian dan nenek moyang kalian. Padahal ma nazzalallah, Allah tidak menurunkan biha, untuk nama-nama tadi, min sultanin, hujjah atau dalil. Fantadiru, maka tunggulah, yaitu siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Inni ma'akum, sesungguhnya aku bersama kalian, minal muntadirin, termasuk orang-orang yang menunggu. Ini surat Al-A'raf ayat 71. Ayat ini bicara tentang siapa sih? Nah, mari kita lihat dalam Quran. Surat Al-A'raf ayat 71. Ini bicara tentang nabi yang telah lewat, yaitu wa ila adin akhahum huda. Kepada kaum Ad diutus Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Nabi Hud mengatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Nah, kemudian mereka mendebat Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian Nabi Hud melanjutkan nasihatnya sampai kepada kalimat yang ini tadi. Qala qad waqa'a 'alaikum min rabbikum rijsu wa ghadab. Jadi qala di sini yang berkata siapa? Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Qala, yang berkata adalah Hudun liqaumihi Adin. Nabi Hud mengatakan kepada kaum Ad karena mendakwai mereka. Jadi ringkasnya gini, dakwahnya para nabi itu kan dari dulu sampai hari kiamat tidak berubah, sampai Nabi Muhammad tidak berubah, yaitu dakwahnya tauhid, mengesahkan Allah. Nah, orang-orang kafir yang sudah terlanjur menyembah banyak Tuhan, disuruh menyembah satu Tuhan itu merasa berat. Maka mereka mengatakan, ini Tuhan-Tuhan yang banyak, yang punya nama masing-masing ini berhak disembah, tidak hanya satu Tuhan saja. Maka Nabi Hud mengatakan, atujadilunani fi asma'in, apakah kalian mendebat saya tentang nama-nama yang kalian sebut dengan nama tapi tanpa punya dasar dalil, yaitu maksudnya nama Tuhan-Tuhan mereka tadi. Contohnya Tuhan apa? Ya, saya nggak ngerti Tuhannya yang disembah di masa Nabi Hud apa, tapi disebutkan contohnya Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang Quraisy pada surat An-Najm ayat 19. Afaraitumul Lata wal Uzza, apa pendapat kalian tentang Tuhan Lata, Tuhan Uzza, wa manata tsalitsatal ukhra, juga ada Tuhan Manat. Kemudian pada ayat berikutnya Allah mengatakan, in hiya illa asma'un samaitumuha, itu hanya nama-nama yang kalian sebut tapi tanpa dasar dalil. Jadi maksudnya nama-nama Tuhan yang mereka sembah tapi tidak punya dasar. Kenapa menyembah Tuhan Lata, menyembah Tuhan Uzza, menyembah Tuhan Manat.
Terus kaitannya dengan tentang imamah ini apa? Kaitannya dengan tentang imamah atau khilafah, bahwasanya umat Islam ini oleh Allah dibikin satu umat, bukan berpecah-pecah berkelompok-kelompok. Maka kalau umat Islam membuat nama-nama yang menyebabkan kelompok-kelompok, itu juga sama dengan nama-nama berhala tadi, nggak punya dalil. Misalnya nih, membuat masjid, dikatakan ini masjid khusus kelompok A, kelompok B, meskipun sama muslim, nggak boleh ke sini. Kalau ke sini nanti saya pel, misalnya. Okay. Nah, ini namanya asma, nama-nama yang tanpa dasar. Nama kita sama, muslim. Mau dari pengajian manapun tetap muslim. Maka kalau sudah namanya muslim, ya sudah, berarti satu, jangan dipecah-pecah. Sehingga semestinya ya, tidak ada Syiah, tidak ada Khawarij, tidak ada Mu'tazilah, mestinya nggak ada. Mestinya satu, Islam, titik. Dan munculnya nama-nama itu dari mana? Dari hawa nafsu. Rasulullah apakah pernah mengajarkan Syiah? Nggak pernah. Rasulullah apakah pernah mengajarkan Khawarij? Tidak pernah. Apa yang beliau ajarkan? Islam, titik. Maka nama-nama yang dibuat oleh orang-orang itu menjadi puak-puak, kelompok-kelompok di dalam tubuh umat Islam, itu mirip dengan nama-nama yang diberikan untuk arca-arca orang-orang musyrik, yaitu tanpa dasar dalil sama sekali. Kita lanjutkan, kata Allah Ta'ala, berkata Allah Ta'ala, wajahidu, dan berjihadlah fillahi, dalam hal Allah, haqqa jihadih, dengan sebenar-benar jihadnya. Jihad itu maksudnya sungguh-sungguh, yaitu dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwa, dia Allah itu ijtabakum, telah memilih kalian. Wa ma ja'ala alaikum, dan Allah tidak menjadikan atas kalian fid dini, di dalam agama Islam ini, min harajin, kesempitan. Allah telah memilih kalian. Maksudnya umat Nabi Muhammad SAW dipilih oleh Allah sebagai umat yang terbaik. Sebagaimana kata Allah dalam ayat yang lain, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Tapi disebut umat terbaik kalau ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Amar ma'ruf nahi munkar, iman. Kalau kita tidak amar ma'ruf, tidak nahi munkar, tidak iman, berarti bukan umat terbaik. Harus mengumpulkan tiga ini semuanya. Kalau hanya satu saja, iman tak, tetapi tidak amar ma'ruf, tidak nahi munkar, bukan umat terbaik. Allah tidak pernah menjadikan dalam agama kesempitan. Maksudnya agama ini mudah, tidak ada yang sempit, nggak ada yang susah. Salat 5 waktu, susahnya di mana? Nggak susah sama sekali. Bahkan itu menyebabkan kita jadi enak dalam aktivitas kita. Coba yang nggak ada salat 5 waktu gimana? Orang sibuk dagang misalnya, dagang terus ngetung duit, terus malah suntuk. Tapi gara-gara ada sholat, nah istirahat dulu, sholat, fresh lagi, seger lagi, setelah doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi enak hidupnya. Orang yang gila pekerjaan sampai meninggalkan sholat, itu kan hidupnya malah nggak nyaman, nggak tenang. Lelah terus, pikirannya mumet terus, karena banyak urusan. Tapi kalau ada sholatnya, istirahatnya, nah jadi tenang, nanti fresh lagi. Allah katakan millata, agama abikum, bapak kalian Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Itu lazimilah agamanya Nabi Ibrahim, itu agama Islam, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwa, dia Allah itu samakum, memberi nama kepada kalian al-muslimina. Namanya apa? Muslim. Kapan dikasih nama sebagai muslim? Min qablu, dari sebelumnya. Sebelum apa? Sebelum turun Quran. Jadi sebelum turun Quran, Allah sudah ngasih nama kita ini muslim dalam kitab-kitab terdahulu. Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, kitab apapun, ada 104 kitab. Semua menyebut umat yang mengikuti ajaran Islam adalah namanya apa? Muslim, bukan nama yang lain. Wa fi hadza, dan juga pada ini, yaitu pada kitab Quran ini, Allah menyebut kalian dengan nama muslim. Maka jangan buat nama-nama yang lain yang menyebabkan umat Islam jadi pecah. Sehingga nggak perlu misalnya itu kelompok salafi, bukan
saudara kita, maka nggak boleh ngaji di sini. Nggak ada begitu. Itu kelompok jihadi itu kelompok apa? Garis keras itu. Nggak boleh apa? Ngaji sama kita. Nggak ada begitu. Namanya muslim ya ngaji bareng, Quran, sunnah, sholat bareng. Nggak ada pecah-pecah begitu. Kamu salafi jangan sholat di sini. Kamu apa? Khawarij jangan sholat di sini. Kamu jihadis jangan sholat di sini. Nggak ada begitu. Umat Islam satu. Kalau pecah berarti menunjukkan sudah muncul hawa nafsu. Liyakuna rasulu, supaya menjadi rasul itu yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syahidan, sebagai saksi alaikum terhadap kalian, wa takunu, dan kalian menjadi syuhada, saksi-saksi ala nasi terhadap para manusia. Tafsiran ayat ini adalah disebutkan dalam surat An-Nisa. Bisa dilihat pada surat An-Nisa ayat 41. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Bagaimana kalau kami Allah datangkan setiap umat ada penyaksinya, wa ji'na bika ala haula'i syahida, dan kami akan datangkan kamu wahai Muhammad untuk kaummu sebagai saksi, yaitu saksi bahwa beliau sudah menyampaikan dakwah Islam, tapi mereka tidak mau menolaknya. Sebagian juga menerima apa? Mereka tidak mau menerimanya, sebagian malah menolaknya. Adapun ini, kalian menjadi saksi terhadap para manusia. Ini maksudnya besok para nabi itu dipanggil oleh Allah. Nabi Nuh misalnya, "Hei Nabi Nuh, kamu sudah sampaikan dakwah belum?" Nabi Nuh mengatakan sudah. Maka kaumnya ditanya, "Nuh sudah sampaikan dakwah belum?" Mereka menjawab belum. Nah, maka Nabi Nuh suruh datangkan bukti. Apa buktinya kamu sudah menyampaikan dakwah? Nabi Nuh mengatakan buktinya, saksinya adalah Muhammad dan umatnya. Nah, maka kita didatangkan oleh Allah, ditanya oleh Allah, betul enggak Nabi Nuh sudah menyampaikan dakwah? Nah, kita akan menjawab, betul ya Allah, Nabi Nuh sudah menyampaikan dakwah. Nah, dari mana kita tahu? Padahal kita belum pernah ketemu dengan Nabi Nuh. Kita tahu dari ayat Quran. Dari ayat Quran diceritakan Nabi Nuh sudah menyampaikan dakwah. Nah, inilah yang jadi apa? Dasar kita mengatakan Nabi Nuh sudah menyampaikan dakwah. Maka itulah yang dimaksud takunu syuhada 'alan nas. Fa'aqimus shalah, maka tegakkanlah salat, wa atuz zakah, dan bayarkanlah zakat, wa'tasimu billah, pegang teguhilah dengan Allah, maksudnya dengan agama Allah. Karena nggak bisa kita naik ke langit memegangi Allah, nggak bisa. Tapi maksudnya pegang teguhilah agamanya Allah, aturannya Allah. Huwa maulakum, dialah Allah pengurus kalian. Fa ni'mal maula, maka sebaik-baik pengurus, wa ni'man nasir, dan sebaik-baik penolong. Jadi supaya kita besok menjadi saksi-saksi yang membenarkan para nabi, maka tegakkanlah salat, bayarkanlah zakat, pegang teguhilah agama Allah. Kalau kita tidak melakukan ini, nggak akan jadi saksi-saksi, nggak akan dimuliakan oleh Allah menjadi saksi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-la'anun", orang-orang yang suka melaknat, la yakunu, tidak akan, syufa'a, menjadi pemberi syafaat, wala syuhada, tidak pula menjadi saksi, yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Nah, maka tegakkanlah salat, bayarkanlah zakat, pegang teguhilah ajaran Allah. Termasuk ajaran Allah, jangan suka melaknat. Dikit-dikit ngomong laknat, semoga Allah melaknat kamu itu terlaknat. Enggak baik seperti ini. Ini ucapan orang-orang yang tidak akan dimuliakan oleh Allah, memberikan syafaat dan memberikan persaksian besok di hari kiamat. Nah, yang berkaitan dengan bab ini, huwa sammakumul muslimin. Allah memberi nama kita, namanya adalah Muslim. Maka Muslim bersaudara tidak boleh berpecah-pecah dengan sebab nama-nama yang dibuat-buat. Maka ketika ada orang memusuhi kita padahal sesama Muslim, kita katakan, Anda Muslim, saya Muslim, kita ini semuanya Muslim. Allah mengatakan Muslim bersaudara. Gak usah dilayani permusuhan tersebut. Apakah ada nama lain selain Muslim? Ada, tetapi disebutkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, "Ud'u bida'watillah." Panggillah dengan panggilan yang datang dari Allah. Allati sammakum biha, yang Allah sudah kasih nama kalian dengan panggilan tersebut, yaitu apa saja?
al-muslimin, kaum muslimin, al-mu'minin, kaum mu'minin, ibadallah, hamba-hamba Allah, atau ibadallah, wahai hamba-hamba Allah. Jadi nama kita Muslim atau mukmin atau Abdullah, hamba Allah. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Nama-nama yang dibuat oleh para ulama, misalnya nama Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu sekedar dimunculkan karena diperlukan saja. Sehingga kalau nama-nama itu menyebabkan perpecahan, jangan dipakai. Misalnya nih, masuk masjid, kemudian disuruh keluar. Keluar. Kenapa? Kamu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kamu Wahabi. Nah, ini berarti nama sudah membuat perpecahan kayak gini, nggak boleh dipakai. Masuk masjid atau ikut pengajian, kemudian diusir. Jangan ikut pengajian kami. Kamu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami tidak mengikuti pemikiran ulama kami, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kamu itu Asy'ari, orang-orang ahli bid'ah. Nah, itu berarti nama sudah membuat perpecahan, nggak boleh. Para ulama-ulama kita mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW dan hidupnya berjamaah alias mengikuti cara beragama Nabi dan para sahabat. Jadi yang dimaksud jamaah itu gimana? Ketika orang melakukan Islam seperti melakukan Islamnya para sahabat dulu bersama Nabi, itu jamaah. Maka kalau dia tidak melakukan kebid'ahan, tidak termasuk kelompok Syiah, tidak termasuk kelompok Khawarij, tidak termasuk kelompok Mu'tazilah, ya berarti Ahlus Sunnah. Sehingga secara sejarah memang ada 3 kelompok umat Islam, tapi 3 kelompok ini semuanya kategorinya kategori Ahlus Sunnah. Madhab Asy'ari, madhab Hambali atau Salafi yang sekarang dikenal sebagai Salafi, dan satu lagi madhab Maturidi. Nah, ini adalah terkumpul dalam nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga jangan dipecah-pecah. Umat Islam sudah terpecah, jangan ditambah pecah lagi. Yang sudah mengaku Ahlus Sunnah, 3 kelompok tadi, ya sudah, mereka Ahlus Sunnah. Adapun ada kesalahan, maka betulkan kesalahannya. Jangan dikeluarkan dari Ahlus Sunnah. Tambah rumit lagi nanti umat Islam. Sudah berpecah-pecah, tambah dipecah lagi. Semakin senang orang-orang kafir karena melihat umat Islam terpecah-pecah. Dan itu saya terus terang tidak menyukai nama-nama selain Muslim, mukmin apabila menyebabkan perpecahan. Dan itu terjadi sekarang ini. Muncul nama Salafi. Nah, gara-gara nama itu kemudian yang tidak dianggap Salafi seolah-olah dimusuhi. Kamu bukan kelompok Salafi, keluar sana, nggak usah ikut kami. Kamu grup pengajian sana, kamu itu. Ini saya ceritakan karena saya ngalami, Pak. Sholat di sebuah masjid, imamnya tanya, dari mana dari pesantren sana, Pak? Oh ya, imamnya baik. Tapi muadzinnya marah-marah sama saya. Datang saya sholat subuh, muadzinnya melihat saya mencereng. Nah, dia mencereng ya, saya cuma senyum tok biasa. Saya nggak merasa memusuhi dia. Tapi dia tiba-tiba mengatakan, sudah masjid rasanya masjid kene, masjidmu kono dulu. Nah, ini umat Islam kayak begini gimana? Itu karena dia kelompok yang nggak usah saya sebutkan namanya ya, ada videonya ini. Nah, dia satu kelompok umat Islam yang memang terkenal eksklusif gitu. Jadi kalau bukan kelompoknya, maka masuk ke situ dipelototi. Ini dari mana ini? Nah, mestinya nggak terjadi begitu. Namanya masjid itu tempat sholat. Tempat sholat siapa yang sholat? Umat Islam semuanya. Juga saya ikut daurah. Nah, tiba-tiba disidang saya. Kamu itu bludus ikut daurah nggak izin. Ya saya jawab loh. Saya tadi sudah bilang ke Pak Satpam, Pak ada daurah, mau mendengarkan gimana caranya? Oh masuk aja. Nah, saya masuk, yang nyuruh masuk Pak Satpamnya. Kemudian di tempat daurah ada panitianya duduk, nggak tahu panitia atau siapa, pokoknya duduk di depan. Nah, duduk di depan pintu berarti saya anggap itu panitianya. Pak saya mau mendengarkan daurah. Oh silakan masuk. Oh saya dipersilakan masuk oleh mereka. Dikatakan bludus. Ternyata gara-gara saya tidak ikut kelompok pengajian mereka. Itu sebabnya ternyata. Semata-mata itu. Nah, itu yang tidak boleh di dalam umat Islam. Kalau yang masuk itu bukan saya, tapi kelompok kajian mereka, pasti dibiarkan. Tapi gara-gara saya yang masuk, dianggap bludus tadi. Padahal sudah 2 kali saya minta izin, satpam yang ngizini, panitia depan juga ngizini.
Nah, ini contoh bagaimana umat Islam sekarang ini mudah terpecah gara-gara nama. Maka nama semua tinggalkan. Nggak usah pakai nama Salafi kalau yang bikin pecah belah umat Islam. Nggak usah pakai nama Ahlus Sunnah kalau memang bikin apa? Pecah belah. Tapi kalau tidak bikin pecah belah, dibutuhkan nama Ahlus Sunnah untuk membedakan mana bid'ah, mana sunnah, silakan dipakai nama itu. Para ulama kita juga menggunakan nama tersebut. Tapi kalau sudah bikin pecah belah, udah semua nama tinggalkan, pakai nama yang dari Allah tak. Muslim, mukmin, ibadah Allah. Udah selesai titik. Yang nyuruh Nabi bukan saya nggak nyuruh apa-apa. Hadis 39. Wa an Jundub bin Abdullah, boleh juga dibaca Jundub bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qutila, bahwasanya barang siapa dibunuh tahta, di bawah rayatin ummiyatin, bendera buta, yad'u, yang dia mengajak asabiyah, kepada paham asabiyah, au yansuru, atau menolong asabiyah secara asabiyah, faqitlatun, maka adalah cara pembunuhan, acara kematian jahiliyah, yang jahiliyah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lafal ini miliknya, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab sahih keduanya, yaitu Sahih Muslim dan Sahih Ibnu Hibban. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini berkaitan dengan ungkapan orang-orang Arab yang mereka mengatakan unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu baik dia zalim maupun dia terzalimi. Pokoknya itu adalah saudaramu, maka ditolong. Kata-kata saudara ini bisa jadi betul-betul saudara, senasab, bisa jadi maksudnya sekelompok. Ini termasuk kelompokmu, maka tolonglah. Meskipun dia yang salah, tolonglah dia. Kenapa? Dia adalah kelompok kamu. Nah, itulah yang disebut sebagai apa? Asabiyah. Jadi asabiyah definisinya adalah menolong kelompok padahal dia dalam kondisi salah. Membela kelompok padahal kelompoknya salah. Itu asabiyah. Semestinya yang dibela itu apa? Yang benar yang dibela. Ada dua orang bertengkar, kita tahu A salah, B benar. Ini yang ditolong dan dibela, meskipun dia bukan kelompok kita, meskipun dia bukan saudara kita. Si A yang salah, maka kita salahkan, meskipun dia adik nasab kita, adik kandung kita, atau dia kelompok naji kita, namanya salah, kalau dibilang salah. Nah, maka hadis ini maksudnya jangan seperti orang-orang kafir yang mengatakan unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu, mau benar mau salah, pokoknya dia saudaramu kamu tolong. Itu namanya asabiyah. Kalau nekat melakukan asabiyah, akhirnya kutila, dibunuh, maka kata Nabi, qitlatun jahiliyah, matinya jahiliyah. Bukan berarti mati murtad, bukan. Tapi matinya mirip orang jahiliyah dulu. Dulu pokoknya kalau ada teman atau saudara perang sama orang lain, maka langsung ikutan membela perang tersebut. Mau dia salah, mau dia benar, pokoknya dibela. Nah, nanti selesai perang, ada yang mati, ada yang masih hidup. Nah, yang mati ini matinya jahiliyah. Rasulullah SAW menggunakan ucapan orang kafir tadi, tetapi digunakan dengan makna yang berbeda. Pada suatu hari Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, unsur akhaka zaliman au mazluman. Wahai para sahabat, tolonglah saudaramu, baik dia zalim maupun dia terzalimi. Para sahabat kaget ya, mereka bertanya, loh bagaimana mungkin ya Rasulullah, masa teman kita yang zalim kita bela? Maka mereka bertanya, kaifa ansuruhu zaliman? Bagaimana caranya menolongnya padahal dia zalim? Qala, Nabi menjelaskan, tahjuzuhu anidh dhulmi, kamu cegah dia dari perbuatan zalim, fa inna dzalika nasruh, itulah cara menolongnya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ungkapan orang jahiliyah, tolonglah saudaramu zalim maupun terzalimi, oleh Nabi tetap dipakai, tapi maknanya dirubah. Maksudnya kalau saudaramu zalim, kamu tolong dengan cara tangannya dipegang, jangan zalim. Nah, itu cara menolong. Karena kalau kita membela dia berbuat zalim, berarti sama-sama pengen nyemplung neraka.
Tetapi kalau tangannya orang zalim dipegang, jangan zalim. Nah, kita melakukan nahi mungkar. Ini berarti menyelamatkan dia dari tercebur ke neraka. Ini namanya menolong dari neraka supaya nggak masuk neraka. Menolong untuk balik kepada jalan yang benar. Karena itu Rasulullah SAW tidak anti terhadap ungkapan ini. Tolonglah saudaramu, baik zalim maupun terzalimi. Beliau nggak anti. Yang diperangi oleh Nabi adalah pemahamannya yang salah. Kalimatnya bisa maknanya dengan makna yang baik. Nah, maka kaitannya dengan masalah nama-nama dan asobiyah tadi apa? Nah, kita sekarang ini sudah terbukti umat Islam terpecah-pecah dengan nama-nama. Maka jangan gara-gara nama-nama tersebut kemudian kita melakukan asobiyah. Faktanya kan umat Islam sudah pecah kan? Ada kelompok Syiah, ada kelompok Ahlus Sunnah, ada kelompok Khawarij, ada kelompok Mu'tazilah, ada kelompok Qadariyah, ada kelompok Ibadiyah, macam-macam. Nah, jangan sampai nama-nama yang sudah terlanjur muncul ini kemudian menyebabkan kita melakukan asobiyah. Ada tetangga kita Ahlus Sunnah, bertengkar cekcok dengan tetangga kita juga Syiah. Nah, kemudian gara-gara tetangga ini Ahlus Sunnah, kita bela-belain. Yang ahli Syiah, kita musuh-musuhin. Padahal nggak tahu masalahnya apa. Dicari dulu masalahnya apa. Bisa jadi yang Ahlus Sunnah itu dia yang salah. Kalau tetangga kita yang Ahlus Sunnah yang salah, tetap kita katakan, kamu salah Pak, kamu Pak. Masalahnya apa sih? Oh, kemarin nyerempet mobil saya. Yang nyerempet siapa? Itu yang Ahlus Sunnah nyerempet, tapi nggak mau ganti. Nah, yang Syiah ini yang diserempet dia minta ganti. Oh, ternyata benar yang salah adalah yang Ahlus Sunnah. Ya kita salahkan. Jangan gara-gara nama kemudian kita melakukan apa? Asabiyah. Kita meyakini kita termasuk Ahlus Sunnah, tapi jangan gara-gara nama Ahlus Sunnah tersebut kita kemudian melakukan asabiyah. Nggak boleh. Ahlus Sunnah zalim, dipegang tangannya, jangan zalim. Tetangga kamu itu Syiah, tapi kamu yang salah. Maka kamu yang minta maaf sama tetanggamu yang Syiah itu. Maksudnya begitu. Jadi adil. Jadi kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersikap insaf. Insaf itu adil. Dalilnya antara lain bagaimana sikap insaf itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Pada surat Al-Maidah ayat 2. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. Al-Maidah ayat 8 ya. Janganlah menyebabkan kepada kalian, benci kalian kepada suatu kaum, menyebabkan kalian tidak adil. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Adillah, adil itu mendekat kepada takwa. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Takwalah kepada Allah, Allah mengetahui apapun yang kalian amalkan. Nah, ini perhatikan kata-kata wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan kebencian kalian kepada suatu kaum menyebabkan kalian tidak adil. Ahlus Sunnah benci sama Syiah. Wajar enggak? Wajar. Kenapa? Mereka ahli bid'ah. Tapi jangan sampai gara-gara benci kepada mereka jadi tidak adil. Contohnya tidak adil tadi ya. 2 orang, satu Ahlus Sunnah, satu orang Syiah bertengkar. Langsung kita bela Ahlus Sunnah tanpa mengetahui sebab musababnya. Ini namanya tidak adil. Kalau mau membela, diketahui dulu siapa yang salah. Yang salah dia yang disuruh untuk minta maaf. Yang benar itu yang dibela. Mau dia Syiah, mau dia Ahlus Sunnah, mau dia Muslim, mau dia kafir. Kafir kan kata kita harus adil loh, Pak. Tetangga kanan Muslim, tetangga kiri kafir. Bertengkar. Jangan langsung bela yang Muslim, nggak boleh. Ketahui duduk permasalahannya dulu. Masalahnya apa sih kalau bertengkar ini Muslim sama kafir ini? Ternyata terbukti si Muslim yang salah, kita pegang tangannya. Jangan begitu. Zalim panjenengan, Pak. Ini meskipun kafir, tapi dia punya hak sebagai tetangga. Maka nggak boleh apa? Dizalimi. Nah, maka benci kepada suatu kaum jangan sampai menyebabkan tidak adil. Itu namanya apa?
dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain, misalnya Allah Subhanahu wa taala ini kan bicara tentang syuhada bil qisti, menjadi saksi menegakkan keadilan. Dua orang berperkara, kita mengetahui bahwasanya A yang salah, B yang benar. Kita sebagai saksi kunci. Kita tahu bahwa A yang benar, B yang salah. A yang benar, B yang salah. Kita sebagai saksi. Tapi kebetulan kita benci sama si A yang benar tadi. Nah, jangan sampai kebencian kita kepada A menyebabkan kita tidak mau menjadi saksi yang membela A tersebut, padahal kita sebagai saksi kunci. Nggak ada saksi lain selain kita. Nah, meskipun kita tidak suka sama A, memang orangnya itu kadang-kadang nganyel kayak orangnya. Tapi dalam kasus tersebut dia butuh kepada persaksian dari kita supaya dia dimenangkan, karena memang dia yang benar, ya, dia yang tidak salah. Nah, harus kita tetap mau menjadi saksi. Itu kaitannya dengan ayat sebelumnya, yaitu syuhada bil qisti. Hadis berikutnya, hadis 40. Hadis 40 ini saya tambah ruya, diriwayatkan karena sanadnya dhaif. Di kitab panjenengan belum ada, bisa ditambahi sendiri. Jadi hadis-hadis yang dhaif paling bagusnya ditambahi dengan apa? Ruya, diriwayatkan. Sebagaimana kebiasaan para ulama ahli hadis begitu. Diriwayatkan dari Abbad bin Katsir Asy-Syami an imra'atin minhum, dari seorang wanita dari mereka, yuqalu lahu Fasilah, yang namanya adalah Fasilah. Qalat, Fasilah berkata, sami'tu abi, saya mendengar bapak saya, bapaknya Fasilah, yaqulu, mengatakan, sa'altun nabiyya, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti bapaknya Fasilah ini seorang sahabat Nabi, ya. Faqultu, maka saya bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aminal asabiyah, apakah termasuk asabiyah yang terlarang? Ayyuhibbar rajulu, bahwasanya seseorang itu cinta qaumahu, kepada kaumnya. Jadi orang Solo senang sama orang Solo, orang Jawa suka dengan orang Jawa, orang Indonesia suka dengan orang Indonesia. Apakah ini termasuk asabiyah? Apakah tidak boleh? Qala, Nabi mengatakan, la, enggak. Walakin, akan tapi, minal asabiyah, termasuk asabiyah adalah ayyu'inar rajulu, seseorang membela qaumahu, kaumnya, ala zulmi, di atas kezaliman. Kaumnya zalim, tapi tetap kamu bela, itu namanya asabiyah. Tapi kalau kita suka kepada kaum kita, ya wajar. Misalnya nih, safar, kemudian ada orang kecelakaan. Ternyata kita tanya, KTP-nya orang Solo ini. Nah, kita merasa apa? Seolah-olah kita ini harus membantu dia. Karena kejadian kecelakaannya di Jawa Timur, kita orang Solo, dan ternyata dia orang Solo juga. Muncul semangat untuk membantu. Gara-gara dia orang Solo. Ini bukan asabiyah kayak gini. Orang dapat musibah, mestinya memang kita bantu. Tapi lebih semangat untuk membantu gara-gara apa? Dia orang kampung kita. Atau dia kenalan kita. Atau dia orang ngaji sama kita. Nah, ini semangat untuk membela orang seperti ini atau membantu orang seperti ini bukan termasuk asabiyah. Asabiyah adalah kalau dia salah, tetap kita bantu. Itu asabiyah. Hadis ini akhrajahu Ibnu Majah, dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Wa isnaduhu dhaif, sanadnya dhaif. Lianna Abbad bin Katsir, karena rawi bernama Abbad bin Katsir Asy-Syami, wasaqahu Ibnu Ma'in, dinilai thiqat oleh Ibnu Ma'in, wa jarrahahul aktsarun, tetapi dicacat oleh rata-rata para ulama. Kal Bukhari, seperti Imam Bukhari, wan Nasa'i, dan Imam Nasa'i, wa Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban, wal Hakim, dan Imam Hakim, wa Abi Hatim. Ini salah ya, bukan Abu tapi Abi, dan Abi Hatim. Kenapa Abi? Karena di sini ada K tadi ya. Setelah K, itu tidak boleh Abu, tapi harus Abi. Ini tulisan manusia, wajarlah kalau ada kesalahan-kesalahan, nggak ada masalah. Yang penting kesalahannya kita betulkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini memang dhaif, tetapi maknanya diterima oleh para ulama. Jadi para ulama menjelaskan namanya asabiyah adalah seperti yang dijelaskan dalam hadis ini. Membela orang salah itu asabiyah. Nah, maka itu nggak boleh.
Maka ringkasnya dari bab yang sudah kita pelajari pertama, nama-nama yang menyebabkan perpecahan umat Islam itu dijauhi semuanya. Itu nama-nama tidak ada dasar dalilnya sama sekali. Allah kasih nama kita baku namanya, Muslim, mukmin, hamba Allah. Udah. Maka sesama Muslim saudara, sesama mukmin saudara, sesama hamba-hamba Allah saudara. Adapun kalau dipecah belah dengan sebab nama-nama, itu sumber pasti dari setan. Tiada lain dari setan. Dalilnya apa? Dalilnya hadis yang dulu pernah kita sampaikan lagi ya. Inna syaitana, sesungguhnya setan, qad ayisa, sudah putus asa, ayya'budahul musallun, disembah oleh orang-orang yang salat. Walakin akan tetapi fit tahrish bainahum, tidak putus asa untuk mengadu domba di antara orang-orang yang salat. Hadis riwayat Muslim. Nah, maka kalau ada percekcokan di antara kelompok-kelompok kaum muslimin, maka itu sumbernya dari setan. Dengan sebab nama-nama, maka jadi percekcokan. Itu berarti dari setan. Maka nggak usah pakai nama-nama lah kalau bikin percekcokan. Nama-nama perkumpulan kalau membuat percekcokan, nggak usah pakai nama. NU itu kan nama, Muhammadiyah itu nama, LDII nama, Salafi nama, Ahlus Sunnah nama, Syiah nama. Semua nama-nama itu kalau bikin perpecahan maka ya, semuanya dihindari. Nggak usah pakai nama saja. Nah, jadi gimana? Ya, Muslimin Kebonan, Muslimin Ngeruki, Muslimin Solo, Muslimin Jawa Timur, Muslim kabeh, penak malah. Nggak perlu pecah-pecah. Kalau nggak pecah silakan pakai nama-nama itu, cuma perkumpulan diperlukan nama, nggak ada masalah. Seperti saya buat nama ya, Pusat Kajian Hadis, supaya orang tahu bahwa kita sibuknya di bidang hadis. Nah, supaya orang ngerti saja kan apa tujuannya. Tapi kalau nama itu membuat perpecahan, harus dibuang. Oh, ini dari kelompok Pusat Kajian Hadis ini, nggak usah ikut ngaji sama mereka. Nggak usah sholat sama mereka. Nah, itu berarti perpecahan. Nggak boleh kalau begitu. Maka pusat kajian hadis fokusnya mempelajari hadis, tidak pakai nama kecuali karena untuk memberitahu bahwa kita fokus di hadis. Itu aja. Suatu saat kalau bikin perpecahan, nama harus dibuang. Nggak boleh nama-nama bikin perpecahan. Kemudian kesimpulan kedua dari bab ini adalah jangan sekali-kali nama-nama tersebut menyebabkan kita melakukan asabiyah. Asabiyah yaitu membela kelompok sendiri yang namanya sama, padahal dia salah. Itu adalah asabiyah. Asabiyah bertentangan dari ajaran Quran dan ajaran hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran Quran tadi, wala yajrimannakum syana'an qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sebab gara-gara benci kepada kaum kemudian tidak adil. Itu namanya asabiyah. Kemudian hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang perang di bawah bendera asabiyah maka matinya mati jahiliyah. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Sudah satu bab kita selesaikan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk bab yang lain, yaitu abwabul khilafah wal imamah, tentang khilafah dan imamah. Jadi di dalam Islam ini ada ajaran khilafah, ada ajaran imamah. Kenapa sih nama khilafah imamah kok digabung ini? Jadi gini, sebenarnya khilafah dan imamah itu satu sebenarnya. Khalifah disebut juga apa? Imam. Jadi nggak usah dipisah-pisah. Ini khilafah, ini berarti bukan imamah, imamah berarti bukan khilafah. Semestinya khalifah itu ya imam, imam itu ya Amirul Mukminin, ya khalifah, sama saja. Dulu imam kita atau khalifah kita Rasulullah. Rasulullah wafat. Kemudian khalifah kita adalah Abu Bakar, imam kita adalah Abu Bakar. Abu Bakar wafat digantikan khalifah Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Khilafah itu artinya penggantinya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad wafat, maka dipimpin oleh yang lain yaitu khalifah. Maka khalifah pertama siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Imam itu maksudnya pemimpin, panutan. Nah, panutan kita dulu siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mati, panutan kita siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar mati, panutan kita siapa? Umar. Dan seterusnya begitu. Nah, tapi faktanya memang kemudian terjadi perpecahan di antara umat Islam. Muncul kelompok Ahlus Sunnah, muncul kelompok Syiah.
Kelompok Ahlus Sunnah dianggap sebagai kelompok yang mengusung paham khilafah, kelompok Syiah dianggap sebagai kelompok yang mengusung paham imamah, sehingga khilafah dan imamah dianggap jadi berbeda. Semestinya sama. Karena memang khilafah pada Ahlus Sunnah dengan imamah pada orang-orang Syiah, pemahamannya jadi berbeda. Kita menganggap Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ini khilafah yang sah. Mereka menganggap tidak. Semestinya Nabi wafat itu tidak dipimpin oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tapi dipimpin oleh 12 imam mereka. Ali, Hasan, Husain, atau siapa saya nggak ngerti, ada mereka punya daftar nama 12 imam mereka. Nah, itu paham khilafah dan imamah yang muncul sekarang ini seperti itu. Padahal semestinya enggak. Semestinya namanya khilafah sama dengan imamah. Khalifah sama dengan imam. Khalifah sama dengan Amirul Mukminin, sama, yaitu satu orang atau satu objek yang dituju, yaitu penggantinya Rasulullah. Siapa dia? Khalifah. Siapa dia? Imam. Siapa dia? Amirul Mukminin. Disebut dengan nama macam-macam, tapi objeknya sama. Ya, semestinya begitu. Nah, itu insya Allah akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.